Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berkat dan pemulihan bagi umat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yoel 3. Saya akan membacakan ayat 18 sampai ayat 21. Pada hari itu, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu, dan semua wadi di Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan menyembul dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun senyap, karena kekerasan terhadap orang Yehuda, karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap dihuni untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap tinggal di Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah menuduh atau menuntut bangsa-bangsa asing yang telah bertindak tidak adil dan berlaku jahat terhadap Yehuda dan Yerusalem. Allah akan menghakimi mereka di lembah Yosafat. Perlu diingat, kata Ibrani Yosafat berarti Tuhan menghakimi. Bangsa-bangsa asing itu akan menghadapi pembalasan yang mengerikan dari Tuhan. Mereka sangat jahat. Tebaslah mereka seperti gandum masak di ladang. Injak-injaklah mereka seperti anggur dalam pemerasan anggur yang penuh sampai tumpah. Demikian diungkapkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari pasal 3 ayat yang ke-13. Di samping menubuatkan penghakiman, kitab Yoel menyampaikan janji tentang pemulihan umat Allah. Jelas bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun memalingkan wajahnya kepada umatnya. Tuhan tetap setia, meskipun umatnya gagal untuk setia kepadanya. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 3 ayat 16b sampai ayat 17. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang asing tidak akan melintasinya lagi. Ayat ini merupakan janji penghiburan yang luar biasa, bukan karena umat Israel pantas untuk dipulihkan, tetapi karena mereka adalah umat kesayangannya. Berkat melimpah yang dicurahkan Tuhan kepada umatnya digambarkan seperti gunung yang meniriskan atau merembeskan anggur baru, bukit yang mengalirkan susu, wadi atau sungai kering yang mengalirkan air, dan mata air yang menyembul dari rumah Tuhan. Betapa ajaibnya cara Tuhan bekerja. Menurut penelitian, sungai-sungai di Yehuda umumnya hanya mengalir pada musim hujan. Nubuat ini menyatakan bahwa sumber mata air hidup akan terus mengalir tanpa henti dari rumah Tuhan, bahkan sampai ke lembah yang tandus di Sitim, untuk menggambarkan kehadiran Allah yang membawa kehidupan sejati, bahkan di tempat yang paling kering. Dalam konteks saat ini, kita sering terjebak untuk memahami arti berkat Tuhan hanya sebatas kelimpahan, berupa pekerjaan yang baik, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, anak-anak yang pintar, dan sebagainya. Walaupun berkat semacam itu baik, Nabi Yoel mengajak kita untuk menyadari bahwa berkat terbesar bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki dalam hidup kita. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan penderitaan, tetaplah percaya bahwa Allah hadir. Ia memulihkan dan membawa kita kepada penggenapan akhir di dalam Kristus. Saat Anda mengalami penderitaan dan tekanan, apakah Anda percaya bahwa Allah hadir dan membela Anda? Apakah Anda lebih senang mengejar berkat materi daripada menikmati kehadiran Allah sebagai sumber berkat terbesar?
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami sekalipun dipenuhi dengan penderitaan, mungkin ada dalam tekanan, tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dan membela kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menyertai kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar kami boleh terus mengejar-Mu, merindukan-Mu, menikmati kehadiran-Mu sebagai sumber berkat terbesar dalam hidup kami ini. Supaya kami jangan sampai cuma sekedar terjebak memahami berkat Tuhan, segala sesuatu yang kami dapat nikmati secara fisik, tapi kami lupa untuk menjalin sebuah relasi yang bertumbuh dengan Tuhan. Biarlah kesadaran ini menolong kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.